Salam, selamat hari Minggu, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu kelima setelah Minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum. Ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Roma ini ada penekanan yang sangat penting kita perhatikan, yaitu dikaios dan dikaiosun, benar dan dibenarkan. Tidak ada satu orang pun umat manusia yang benar di tengah-tengah dunia ini. Mereka semua sudah berlumuran dosa. Oleh karena itu perlu dan sangat penting penolong buat mereka, buat kita, yakni Yesus Kristus. Dan dialah yang membenarkan kita, dan dialah yang memberikan keadilan dalam kehidupan kita. Untuk membuktikan dalil pemahaman teologis itu, dalam teks ini Rasul Paulus sangat jelas untuk memperlihatkannya. Dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus mau menjelaskan bahwasanya ada dualisme yang melekat dalam tubuh manusia ini. Ada kehidupan yang selalu cenderung untuk berbuat baik, kepingin dan kepingin, nyaman dan nyaman berbuat baik. Tapi sebaliknya, dalam tubuh yang sama ini ada kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Malah keinginan berbuat jahat itu lebih kuat merongrong dan merongrong mulai manusia itu lahir hingga dia mau menghadapi maut. Kejahatan itu mengintai setiap saat, mau menghabisi sikap perilaku yang baik itu di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Dikatakan firman Tuhan dalam anggota tubuhnya, niat-niat yang jahat itu melekat sehingga akal budi manusia untuk berbuat yang baik dikalahkannya. Manusia itu memahami yang baik, manusia itu berkehendak untuk berbuat yang baik, tapi mengapa senantiasa cenderung untuk berbuat yang jahat? Karena dosa melekat dalam diri manusia. Karena sungguh-sungguh akibat dosa itu maut dan maut ada dalam diri manusia.
dan keinginannya selalu cenderung untuk berbuat jahat dan dosa dalam kehidupan ini. Hal itu terbukti dalam kehidupan umat manusia yang selalu mengandalkan pikirannya, yang selalu mengandalkan keinginannya, yang selalu mau menang sendiri, yang selalu mau mengandalkan kekuatannya, sehingga kedagingan anggota tubuh yang terkait dengan kemampuan itu, kemampuan intelektual, kemampuan ekonomi, kemampuan berbicara, kemampuan sosial, kemampuan psikologis, selalu membawa manusia itu cenderung untuk berbuat dosa dan berbuat dosa. Padahal keinginan, prinsip rohani, prinsip yang baik dari manusia itu mau berbuat baik dan berbuat baik. Tapi Rasul Paulus juga melihat dan mengatakan itu, kecenderungan perlakuan manusia selalu jatuh kepada yang jahat, kehendak dosa, kehendak maut itu sendiri. Ini persoalannya, saudara kekasih. Mungkin itu saudara sadari atau tidak, tapi yang jelas fakta kehidupan. Sekalipun kita tahu, memahami, memiliki konsep yang baik, memiliki konsep yang brilian, tapi kecenderungan kehendak tubuh manusia selalu keluar dari hal-hal yang baik itu. Dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus mau mengatakan bahwa tubuh ini, kejahatan itu bisa lepas dari kehidupan kita ini dengan satu catatan: kita bergantung, kita hidup, kita bersama-sama setiap saat dengan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang berkenan hidup bersama-sama kita, yang bisa membersihkan segalanya, yang bisa mengusik segalanya, yang menjamin kekudusan, yang menjauhkan prinsip yang jahat, kehendak kedagingan itu dari kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di Kaios dan di Kayasun. Manusia itu pada hakikatnya memiliki dualisme dalam kehidupannya, tapi mereka bisa semua menang, kita bisa semua luput kalau kita bergantung dan hidup senantiasa bersama-sama dengan Kristus. Tubuh yang penuh dengan kehendak, kedagingan dan kejahatan itu digantikan dengan tubuh Kristus yang sudah dimuliakan itu, sehingga kita dimungkinkan, dilayakkan terhindar dari bahaya keinginan jahat kedagingan itu. Mencintai hukum Allah, mencintai Allah sama dengan mau menghindari kehendak kedagingan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengajari kami agar setiap saat bergantung kepada Tuhan untuk mengusik kejahatan, nilai-nilai dosa yang ada dalam kehidupan kami ini. Jadilah seperti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.